Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Musyawarah. Apakah kalian pernah mengikuti musyawarah saat di sekolah? Tentu kalian pernah mengikutinya pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, kegiatan musyawarah ini termasuk salah satu pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia juga salah satu kawanan hewan yang kuat. Sila keempat Pancasila juga mengandung nilai kekayaan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Guna memecahkan suatu masalah, pemerintah, suara rakyat merupakan pertimbangan paling utama. Suara rakyat tersebut disampaikan oleh wakil rakyat yang berada di pemerintahan. Makna dalam sila keempat. Makna yang terkandung dari sila keempat Pancasila sebagai berikut. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Pengamalan sila keempat. Contoh pengamalan ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, menghormati keputusan rapat, menjunjung nilai kebenaran dan keadilan dalam melakukan mufakat, mematuhi peraturan yang dibuat bersama, bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam musyawarah. Berikut contoh gambar sila keempat Pancasila. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama, seperti pemilihan ketua kelas. Bersikap aktif dalam memberikan pendapat. Bahan pembuatan patung. Media seni patung adalah berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam pembuatan patung. Sebelumnya kita sudah membahas teknik pembuatan patung. Hari ini kita akan membahas bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat patung. Pertama, jenis-jenis bahan pembuatan patung. Bahan membuat patung dibedakan menjadi 4 kelompok. Pertama, bahan lunak. Material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. Sebelumnya menggunakan bahan lunak, sebaiknya perhatikan kekurangan dan kelebihan terlebih dahulu. Yang kedua, bahan sedang. Bahan ini tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan ini dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati,
kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, granit, andesit, dan marmer. Yang terakhir, bahan cetak atau cor. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu semen, gips, kuningan, perunggu, emas, dan lain-lain, serta bahan kimia seperti resin dan fiber. Bahan pembuat patung. Yang pertama, bubur kertas. Teknik dengan menggunakan bahan ini juga dapat mengurangi sampah kertas di lingkungan kita. Untuk membuat bubur kertas, kita perlu merendam kertas bekas selama 1 malam, lalu dicampur lem dan diremas atau bisa di blender hingga membentuk bubur kertas. Berikut contoh gambar patung dari bubur kertas. Nah, yang kedua ada semen. Bahan ini banyak digunakan karena cukup mudah. Hanya perlu menuangkan adonan semen pada cetakan saja. Untuk membuat cetakan, kita dapat memanfaatkan celengan yang terbuat dari plastik. Berikut contohnya. Yang ketiga ada tanah liat. Bahan berikutnya yang dapat digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat. Untuk membuat cetakan, tanah liat dicampur dengan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tanah liat menyatu dan tidak terlalu lembek agar mudah dibentuk. Berikut contohnya. Lalu ada kayu. Bahan kayu mudah ditemui, bentuk dan ukurannya harus disesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Teknik yang digunakan untuk membuat patung dari kayu dengan teknik memahat. Berikut contohnya. Kemudian ada gipsum. Gipsum termasuk benda buatan bertekstur kasar dan keras, serta berwarna putih mirip bata putih. Gipsum juga tergolong bahan dengan struktur lunak karena mudah dibentuk. Hal ini berbeda dengan batu atau kayu yang struktur materialnya keras. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir, ada sabun batang. Dapat digunakan untuk membuat patung dengan menggunakan teknik pahat. Kegiatan memahat dengan menggunakan sabun dapat menjadikan suatu aktivitas yang menyenangkan dan mudah untuk menciptakan karya pahat patung kecil. Contohnya seperti ini. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng, bermakna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contoh pengamalannya yaitu mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Jenis-jenis bahan membuat patung yaitu bahan lunak, sedang, keras, cetak, atau cor. Dan bahan-bahan untuk membuat patung berupa bubur kertas, semen, tanah liat, kayu, gipsum, sabun batang, dan masih banyak yang lainnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.